adik-adik. Salam juga mama papa. Sudah siap untuk sekolah minggu? Mohon mama dan papa dapat mendampingi adik-adik selama ibadah berlangsung. Berikut ini adalah tata cara panduan sekolah minggu online. Siapkan hati dan Alkitab. Meskipun ibadah di rumah, tapi Tuhan hadir di mana saja, termasuk ketika ibadah di rumah. Jadi adik-adik berpakaian rapi dan sopan. Selama ibadah berlangsung, tidak boleh sambil makan, minum, juga sambil bermain. Duduk dengan rapi dan tetap menjaga jarak. Bernyanyi memuji Tuhan dengan penuh semangat. Sebagai rasa syukur, jangan lupa persiapkan persembahan. Mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Jika adik-adik tidak mengerti, tanyakan pada mama dan papa. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Semua, selamat pagi. Kita ketemu lagi di sekolah minggu online di KJ Bangkalan Jati. Nah, adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Ada yang sedih? Enggak ya. Ada yang masih ngantuk? Iya, yang masih ngantuk boleh cuci muka dulu sambil siap-siap kita mau mulai sekolah minggu kita. Nah, kita mau sama-sama mengucap syukur sama Tuhan karena Tuhan Yesus itu selalu ada untuk kita. Tuhan melindungi kita selalu, Tuhan menjaga kita, bahkan Tuhan menolong kita. Kita mau pujikan sama-sama lagu pembukaan kita, Tuhan Allah di tengah kita. Yuk, kita boleh bangkit berdiri ya, sambil pakai gerakan. Adik-adik boleh duduk kembali. Bapa yang ada di surga, terima kasih atas pernyataan-Mu pada kami semua, sehingga pada hari ini kami dapat berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan memimpin kami dan menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Adik-adik, kita tadi sudah memuji Tuhan bersama, kita juga sudah membuka dalam doa. Kita saat ini mau masuk firman Tuhan. Kita mau mendengarkan dengan baik. Sebelum mendengarkan firman Tuhan dan berdoa, kita pujikan lagu Bapa Ku Datang Padamu. Adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu yuk. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang indah ini dan hari yang indah ini Tuhan. Tuhan, pada hari ini kami akan belajar mengenai firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau mau buka hati kami dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu yang Kau sampaikan pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bacaan Alkitab pagi ini Mazmur 34 ayat 2 sampai dengan 9. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama mensyukurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Bacaan berikutnya Mazmur 34 ayat 20 sampai 23. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya. Tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung
padanya, tidak akan menanggung hukuman. Halo adik-adik semua, selamat pagi, selamat hari Minggu. Hari ini kita mau belajar tentang firman Tuhan sesuai pembacaan Alkitab kita hari ini, yaitu dari Mazmur 34 ayat 2-9. Ini adalah Mazmur yang dibuat oleh Daud pada masa dia dikejar oleh Raja Saul. Adik-adik, kalau kita melihat dari Mazmur 34 ayat 2-9, kita bisa lihat ya, itu isinya adalah pujian kepada Tuhan, bahwa Daud memuji Tuhan karena Tuhan itu baik dan sebagainya. Ini kita bisa jadikan Daud sebagai teladan ya adik-adik. Contohnya, ketika kita biasanya berada dalam keadaan misalnya sedang susah, sedang takut, sedang patah semangat, sedang gak semangat, orang atau kita biasanya akan menjadi kalut atau takut ya. Tapi berbeda sama Daud ini. Daud terus mengarahkan pandangannya kepada Tuhan, dan ia mengingat-ingat kebaikan Tuhan sehingga ia tetap bisa memuji Tuhan walaupun keadaannya Daud sedang dikejar-kejar oleh Saul dan dalam keadaan yang terjepit, yang bingung mau pergi kemana atau bagaimana lagi. Tapi Daud tetap percaya bahwa Tuhan yang disembahnya adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Adik-adik mungkin ingat bahwa Daud ini pertamanya adalah seorang gembala. Ia menggembalakan domba-domba, dan dia percaya bahwa Tuhan melindunginya karena pada saat ia menjaga domba-dombanya, ia bisa melindungi domba-dombanya dari serangan harimau atau singa yang akan memakan si domba tadi. Dan Daud dapat mengalahkannya dengan perlindungan dan kekuatan dari Tuhan. Nah, kalau Tuhan dulu campur tangan saat ia juga berperang melawan musuh, adik-adik masih ingat ketika ia melawan Goliat? Goliat kan badannya besar sekali, sangat besar, sehingga ketika dia melawan Goliat, Daud ditertawakan karena Daud ukuran badannya jauh lebih kecil daripada Goliat. Tapi ketika Tuhan campur tangan, ia dapat mengalahkan Goliat. Nah, karena itu Daud dalam keadaan yang seperti nggak ada harapan ke depannya, ia selalu mengingat betapa baiknya Tuhan dan berusaha untuk mengecap kebaikan Tuhan. Kita lihat dari Mazmur 34 ayat 9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Kata kecaplah artinya merasakan, sedangkan kata lihatlah artinya memperhatikan atau memeriksa. Nah, bagi Daud yang perlu dirasakan dan diperhatikan adalah hanya kebaikan Tuhan. Sehingga akhirnya pun Daud dapat berkata di Mazmur 34 ayat 11, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Adik-adik,
ketika kita mengecap kebaikan Tuhan, kita dapat merasakan betapa Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Ketika kita mengecap kebaikan Tuhan, merasakan kebaikan Tuhan, kita akan memahami, mengerti, kita jadi mengerti gitu adik-adik, bahwa janji Tuhan tuh iya dan amin. Sehingga kita bisa kuat dan tegak berdiri walaupun kita sedang diterpa badai atau masalah atau apapun yang terjadi. Karena tadi janji Tuhan adalah ya dan amin. Nah, adik-adik, kalau misalnya kita di sekolah atau di rumah, ketika kita ketemu masalah, kita nggak boleh terpaku atau fokus atau hanya mikirin masalah atau kesulitan yang ada, tapi kita harus memandang kepada Tuhan yang nggak pernah melepaskan tangannya untuk menopang kita, untuk melindungi kita, untuk menolong kita. Nah, adik-adik, mulai sekarang kita belajar yuk mempercayakan hidup kita. Maksudnya kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan melindungi kita, Tuhan memelihara kita, dan Tuhan memimpin kita dalam segala apa yang kita lakukan. Nah, adik-adik, kakak ada beberapa video cerita Alkitab tentang Daud, dan juga ada beberapa cerita tentang Sadrak, Mesak, Abednego, dan juga Daniel. Itu semua adalah cerita tentang bagaimana Tuhan melindungi dan menyertai serta memelihara dan menyelamatkan baik Daud, Sadrak, Mesak, Abednego, dan juga Daniel. Kita saksikan dulu yuk.
Adik-adik, dari video tadi bisa kita lihat ya bagaimana Tuhan melindungi anak-anaknya. Ia juga akan melindungi kita, Ia akan memelihara kita, dan juga menyelamatkan kita. Kita satu hal yang harus kita lakukan adalah berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita, dan juga selalu melihat atau memperhatikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita percaya pada Tuhan bahwa janji Tuhan adalah ya dan amin dalam kehidupan kita. Adik-adik, seperti teladan Daud, yaitu bahwa ia sangat percaya bahwa Tuhan yang disembahnya adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Jadi ketika Tuhan menyertai Daud, Daniel, dan juga Sadrak, Mesak, dan Abednego, maka Tuhan juga yang sama yang akan menyertai kita dalam kehidupan kita. Tetap berdoa kepada Tuhan ya adik-adik, dan juga selalu berharap kepada Tuhan dan percaya bahwa bahwa janji Tuhan adalah ya dan amin, dan Ia akan memelihara dan menolong kita dan juga melindungi kita dalam setiap kegiatan kita. Selamat menjadi anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan sepenuhnya atas perlindungannya ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Nanti adik-adik bisa taruh persembahannya di amplop dan diberikan kepada guru sekolah minggu terdekatnya ya. Atau yang mau transfer juga bisa. Nanti menghubungi Mbak Ida atau Mbak Christine. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita pujikan lagu bersyukur kepada Tuhan. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah nama Engkau ya Bapa. Sekarang kami sudah mengumpulkan persembahan ini. Semoga persembahan ini bisa menjadi berkat di kerajaan-Mu. Ya Tuhan, sekarang kami juga sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Semoga firman ini bisa kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Ya Tuhan, semoga pandemi ini bisa berakhir ya Tuhan, dan kami bisa beraktivitas seperti dulu ya Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami di tangan Kau ya Tuhan, dalam nama Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, hari ini kita sudah belajar banyak sekali ya. Kita belajar bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita. Mau saat kita susah, senang, atau dalam keadaan apapun. Jadi, kita tidak menyerah, tapi kita tetap bersuka cita dan percaya. Tuhan selalu ada untuk kita semua, untuk adik-adik, untuk papa, mama, kakak, atau semua orang. Nah, untuk menutup sekolah minggu kita hari ini, yuk kita mau bangkit berdiri bersama. Kita pujikan lagu Saya Laskar Kristus. Saya
adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati.